Assalamualaikum Pak Bunari. Waalaikumsalam, Pak. Sudah siap Pak? Insya Allah siap, Pak. Siap, Pak. Sudah siap Pak ya. Ya, Pak. Tahapan-tahapan dalam PPG ini harus kita siap-siap terus Pak. Siap, Pak. Oke, baiklah Pak Bunari. Sudah upload ini Pak, tugas di LMS-nya Pak? Sudah, Pak. Oke. Yang tiga itu kan, Pak, ya. Ya, PBL, PJBL, dan apa tuh? R5. PP, PP, P5, P5 Pak. Iya, iya, Pak. Oke. Ini wajah saya nampak, Pak, ya. Di laptop kami tidak nampak masalahnya. Oh, nampak Pak. Cuma memang agak Oh, kan? agak buram ya, Pak, ya. Ya, tapi tidak masalah Pak. Yang jelas suara Bapak sudah bisa di sini. Oh, iya. Makasih, Pak. Beda, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella Pak Bunari SPDI ya hari ini hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 akan kita laksanakan uji komprehensif untuk Bapak ya. Eh, Sebelum kita mulai uji komprehensif kita akan tes dulu baca tulis Al-Qur'an Pak ya. Silakan Bapak Insya Allah siap, Pak. persiapkan kertas dan pena atau spidolnya Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Sudah siap Pak? Siap, Pak. Oke, sekarang silakan buka Al-Quran, buka surah An-Nisa ayat 1, Pak. Anissa ayat 1, Pak, ya. Ya. Sudah, Pak. Oke, silakan dibaca, Pak. Pakai lagu atau lagu-lagu, Pak, nih, Pak? Baik. Kalau paham lagu, tidak masalah, Pak. Lanjut, Pak. Enggak, masalahnya kan kalau lagu yang beneran saya belum belajar, yang lama sudah lupa gitu, Pak. Jadi lagu kami aja, Pak, ya. Ya, yang masih ingat sampai sekarang lah, Pak. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى. Cukup, Pak, ya. Ya, satu ayat aja. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, kira-kira di dalam itu, Pak, ada tak hukum ilmu tajwidnya, Pak? Yang Bapak ketahui? Ada, Pak. Nah, ya. Tolong Mm-mm, sampaikan ke saya. mm-mm. Yang mana, Pak? Yang pertama, ya ayyuhallazina, ya ayyuhan nas. Di situ Apa ada itu? hukum bacaan mat, Pak. Ada Apa tuh, mat, Pak? mat tobi'i, dua alif bacaannya, Pak. Ya. Kemudian lagi sampai kepada ini, Pak. Mim mati ketemu mim. Khalaqakum min nafsin wahidah. Mim mati ketemu mim. Bacaannya adalah idgham mislain.
Kemudian nun mati ketemu nun. Min nafsin wahidah. Yaitu idgham bihunah Pak. Hurufnya ada Ya, empat. Nun, wawu, mim, nun, wawu, yauman. Ya, wawu, mim, nun. betul. Kemudian tanwin lagi ketemu waw. Nafsin wahidah. Yaitu Iya. masih idgham bihunah Pak. Hurufnya Ya, ya, wawu, mim, nun atau yauman. Kemudian lagi tanwin lagi. Wahidatiu wa khalaqa. Wahidatiu. Tanwinnya ketemu wawu lagi Pak. ya, Yaitu idgham bihunah lagi. Kemudian minha. Nun mati ketemu ha. Itu bacaan izhar. Huruf izhar ada 6. Ha, ho, ain, ghin, ha, hamzah. ya. Kemudian zaujaha wa basar. Kemudian min huma dari bacaan wabassa min huma. Nun mati ketemu hal lagi izhar. Cara membacanya adalah jelas. Iya. Kemudian rijalan kasirau. Nah, di sini ada tanwin ketemu kap. Bacaannya bacaan ikhfa, bacanya samar-samar. Oke, sudah cukup, Pak. Alhamdulillah. Dipasi nih. Uh, ini Guru ngaji. ngapalnya sudah 7 hari 7 malam, Pak. Guru ngaji nampaknya nih, Pak. Tidak, Pak. Ya, Kebetulan waktu PPG ini kami sempat belajar sama teman-teman di grup inilah, Pak. Sempatnya sama Pak Said kami belajarnya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang Mm-mm. siapkan kertas dengan pena atau spidol nih, Pak. Kita Siap, tulis. siap, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Mm. Tulis iya karena dua iya karena stain. Surah Al-Fatihah tuh, Pak ya. Iya, Pak. Iya karena berdua, iya karena stain. Sudah, Pak. Oke, kita akan perlihatkan, Pak. Maju dikit lagi, Pak. Iya karena dua iya karena stain. Oke, terima kasih, Pak. Sudah. Sama-sama, Pak. Sudah, Pak. Lanjut kita akan bahas di sini materi selanjutnya yaitu tentang modul ajar yang Bapak buat ya. Ya, Pak. Oke, silakan Bapak jelaskan dulu sedikit tentang modul ajar yang Bapak buat, Pak. Modul yang kami buat, yang pertama yaitu PBL, Pak. Ya. Heeh. Yaitu, boleh nengok buku dah, Pak, ya? Boleh lah mau apa modul Bapak tuh ada sudah Bapak print modulnya. Jauh. Nah, yang pertama itu adalah PBL, Ya. yaitu membahas mengenai membaca Al-Quran, surat At-Tin khususnya, Pak. Di mana Ya. PBL ini adalah yaitu membahas mengenai surat At-Tin tadi yang berpusat kepada masalah, Pak. Jadi masalahnya di PBL yang kami bahas itu adalah mempelajari ilmu tajwid khususnya surat At-Tin. Di situ ada hukum izhar, kemudian ada hukum ihfa, dan juga khususnya yang pertama adalah makharijil huruf. Kemudian di Oke, dalam, sudah. ya Pak, Berarti Bapak ngajarnya di SD, Pak ya? di SD Pak, Ya, di untuk materi Bapak ini di kelas berapa kira-kira? kelas 4 Pak. Kelas 4. Iya Fase Pak. B berarti ya. Macam mana Pak? Fase B. Iya Di Pak. fase B. Oke. Eh, membaca Suratin ini masuk ke elemen apa, Pak? Kita nih guru agama nih ada 5 elemen ya. Pendidikan agama Islam ini ada 5 elemen. Yang pertama Al-Quran Hadis, yang kedua akidah, yang kedua ketiga akhlak, yang keempat fikih, kelima SKI. Kira-kira membaca Suratin ini masuk elemen yang mana, Pak? Al-Quran Pak. Al-Quran Hadis ya. Iya Berarti elemen Pak. yang pertama, Pak ya. Iya Pak.
Oke, waktu yang Bapak pakai untuk Hmm, menjelaskan di AT ini berapa lama, Pak? 35 menit, Pak. 1 JP kah, 2 JP, 1 JP kan 35 menit nih. Berapa JP yang Bapak butuhkan untuk Ya, ini? kurang dengar, Pak. Macam mana, Pak? Berapa JP yang Bapak butuhkan untuk memberi materi membaca surah At-Tin ini, Pak? Eh, tiga, Pak. Tiga, Pak. 3 JP, 3 kali jam pertemuan, Pak. Oke. Silakan Bapak jelaskan tujuan pembelajarannya apa, Pak? Tujuan pembelajarannya ya, Pak, ya? Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu membaca surat At-Tin dengan tartil. Kemudian pemahaman bermakna. Kemudian lagi kita kasih pertanyaan pemantik. Oke, kita fokus dengan tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajaran cuma satu, Pak ya? Membaca surah At-Tin dengan tartil. Oh, membaca surat. Mempelajari ilmu Oke, gini, tajwidnya, Pak. Pak. Oh, mempelajari ilmu tujuan juga masuk dalam tujuan pembelajarannya. Iya, Pak. Oke. Tapi dalam model yang Bapak buat cuma satu, Pak. Cuma satu, Pak, ya. Ya. Jadi gini, Pak. Ah, ah. Tujuan pembelajaran itu wajib, ya istilahnya itu dalam ini wajib yang perlu kita buat, Pak. Artinya setiap masuk kelas kita mempunyai tujuan, Iya, ya Pak. kan? Iya, Pak. Tujuan kita kelas ngajar murid kan. Jadi Iya, Pak. waktu mengajar murid kita harus punya tujuan pembelajaran, Pak. Artinya capaian anak itu nanti sebatas mana? Apa? Apakah cuma satu tujuannya, apa dua tujuannya? Itu harus menyesuaikan waktu yang kita punya, Pak. Alokasi waktu yang kita pakai. Kalau 3 JP kita cuma satu tujuan pembelajaran, tidak masalah. Yang penting anak itu tuntas dengan tujuan pembelajaran yang kita buat, Pak. Artinya kalau tujuan pembelajaran cuma membaca Al-Quran dengan tartil, dengan 3 JP itu anak-anak itu harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil, Pak. Seperti itu. Artinya TP itu bisa kita sesuaikan Tapi dengan waktu tapi yang tapi ini kan belum tuntas dah ini, Pak. Masih apa? membaca surat At-Tin dengan tartil saja. Mungkin ke depannya kan masih bisa ini termasuklah mempelajari yang namanya mat, kemudian wakuf dan lain sebagainya gitu, Pak. Betul. Tapi Mm-mm. sekarang belajar yang Bapak buat kan itu Ya, membaca tartil. ya, Dengan ya, 3 jam pelajaran tersebut, ya, Bapak Pak. harus selesai di TP-nya. Kalau seandainya 3 jam itu terlalu panjang, nanti tambahlah tujuan pembelajaran. Tidak masalah, Bapak tambah Ah, dengan hukum ilmu tajwidnya, iya, Pak. mempelajari mudahnya atau gimana, ya seperti itu. Iya, Pak. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Oke, Iya, Pak. pertanyaan pentingnya silakan Bapak. Apa pertanyaan pemantiknya untuk anak-anak yang Di antaranya yaitu apakah kalian pernah membaca Al-Quran? Kemudian apakah kalian pernah membaca atau mendengar bacaan surat At-Tin? Kemudian bagaimana bunyi bacaannya? Kemudian mengapa kita perlu membaca surat At-Tin dengan tartil? Dan yang kelima, mengapa kita perlu membaca Al-Quran dengan tajwid? oke. Kapan itu Bapak akan menyampaikan itu, Pak? Ketika kita mau memulai pelajaran, Pak. Oh, ya. Sebelum memulai pelajaran kita sampaikan dulu pertanyaan pemantik, Iya, Pak ya. heeh. Agar anak itu lebih konsentrasi kepada khususnya pelajaran yang akan kita sampaikan, Pak. Karena kan biasanya kalau kita masuk itu tidak semua murid itu konsisten dalam mengikuti pelajaran. Oke. Iya, Pak. Kalau bisa pertanyaan pemantik itu juga jangan terlalu banyak, Pak ya. Artinya cukup 2 atau 3 aja, Pak. Jadi supaya pancingan aja, pancingan sebelum kita mulai pembelajaran, ya kita kasih pertanyaan pemantik, Pak. Ya, seperti itu. Artinya sudah kita jelaskan tujuan pembelajaran Iya, kepada Pak. siswa, kita lontarkan pertanyaan pemantik ini, Pak. Hmm. Iya, Pak. Oke.
Metode yang pakai nanti gimana, Pak? Metode supaya anak ini bisa membaca surat Atin ini dengan tartil, supaya tahu tajwidnya. Nah, gimana metodenya, Pak? Gimana cara Bapak ngajarnya? Ya, itu aja jelaskan. Yang pertama, Pak bisa permisi dah Pak, anak kami mau masuk, pintunya kami tutup sebentar Pak ya. Oke, silakan. Cepat, Pak ya. Iya, oke Pak, sudah masuk Pak. Ya, silakan, Pak. Jelaskan gimana cara Bapak ngajarnya supaya metode lah, metode apa yang Bapak pakai di dalam mengajar itu supaya anak itu bisa membaca Al-Quran dengan apa surat Atin dengan tartil, supaya tahu tajwidnya tadi Bapak sampaikan tadi gimana, Pak? Iya Pak. Yang pertama kami lakukan yaitu dengan cara eh, anak suruh konsentrasi untuk mendengarkan ketika saya membaca surat Atin, kemudian saya perlihatkan murotal pembacaan surat Atin, dan saya membacanya itu sengaja saya kasih salah Pak, agar dia nanti bisa membandingkan atau mencari yang mana yang benar daripada bacaan yang telah saya baca, dan umpama salah itu bagaimana cara membenarkannya. Contoh seperti ini Pak. Umpama saya membaca yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun. Nah, itu kan salah, Pak. Kemudian saya tanya kepada mereka, apakah bacaan yang Bapak baca ini salah? Otomatis mereka yang sudah paham, yang sudah pernah kita kasih penjelasan, dia tahu, Pak. Bapak salah membacanya, yaitu tasdid pada huruf tanya tidak ada. Kemudian saya putar murotal yang memang betul-betul fasohah atau fasih dalam bacaan, Pak. Hmm. Jadi mereka bisa membandingkan ini yang betul, ini yang salah. Kemudian kami kasih kelompok, Pak. Kami bagi kelompok, yaitu dua kelompok. Kebetulan kan murid kami 6 tuh, Pak. Kelas 4 Ya. itu cuma 6 orang. Jadi kami bagi dua kelompok. Yang satu kelompok tin, yang satunya kelompok zaitun, Pak. Jadi setelah mereka melakukan ini, eh, saya sama-sama membaca surat Atin, kemudian mencari hukum apa aja yang ada pada pembacaan surat Atin tersebut, baru mereka mempresentasikan. Tapi sebelum mereka mempresentasikan, kami kasih contoh, Pak, untuk membacanya bagaimana. Setelah mereka tahu, setelah mereka paham, barulah kami kasih umpan balik. Kemudian kami kasih refleksi apakah dari pelajaran ini menyenangkan atau membosankan atau menjenuhkan. Tapi seandainya mereka pun jenuh dengan pelajaran ini, sama Al-Qur'annya jangan pernah jenuh. Nah, kami bilang begitu. Nah, karena setinggi apapun eh, derajat kita, kalau kita menyingkirkan Al-Quran, bahkan Profesor B.J. Habibie itu, Pak, waktu beliau masih hidup, setelah bangun tengah malam itu jam setengah dua khususnya, mereka sana sana mereka itu beliau membaca Al-Quran, Pak, senang baca Al-Quran, maka otak beliau lebih dengan saya lah khususnya, Pak. Nah, jadi kami kasih semangat begitu kepada murid, karena kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran itu sholatnya jelas tidak sah, Pak. Mengapa tidak sah? Karena di dalam sholat itu kan ada rukun kauli, ada rukun jeli. Rukun kaulinya yaitu bacaan suratul Fatihah. Oke, terima kasih banyak, Pak. Gitu, Pak. Jadi, jadi kalau penjelasan murotal yang bacaan yang benar tadi murotal, jadi ya. Kira-kira Bapak Mm-mm. pakai media apa Iya, itu? Pak. Media yang Oh, Bapak nak, HP-nya sini, nak. Sinyalnya hilang, nak. Kalau Pak. Aduh, udah dengar, Pak. Udah dengar, Pak.
Oh, tadi kon rene HP nih ta. Macam mana, Pak? Dengar suara saya? Ah, dengar. Kita kayak gini HP nih. Ah, Oke, ah. Bapak jelaskan Ah, nanti iya, Pak. kalau Lanjut, ulang. bacaan Bapak itu ada yang salah, Iya, ya kan? Pak. Nah, itu bisa ngoreksi dan Bapak bisa jelaskan melalui murotal yang Bapak dengarkan kepada murid Bapak. Oke, Iya. media apa yang Bapak berikan kepada siswa itu? Yang Bapak Hmm, pakai? Medianya, ya. medianya. Iya. Saya kasih lembar tugas, Pak, atau LKPD-nya, Pak. Saya kasih kepada mereka. Nah, Media murotal yang Bapak oh, ordek ya. apa itu? Kami menggunakan laptop, Pak. Oh, laptop. Ya, Jadi menggunakan secara laptop. Bapak dengarkan kepada murid. Iya, kami perdengarkan kepada murid, sekaligus mereka menonton videonya. Ya. Hmm, Oke, Baru berarti Bapak pakai dengarkan. laptop untuk jelaskan dengan murid itu medianya ya? Iya, Pak. Karena dengan keterbatasan tidak adanya infokus, Pak. Ya, boleh. Setelah itu kira-kira asesmen yang Bapak pakai gimana, Pak? Asesmen penilaian untuk eh, melihat sejauh mana kemampuan evaluasi Bapak terhadap siswa ini, apa kira-kira asesmen yang Bapak pakai? Setelah melakukan ini, Pak, LKPD tadi, kemudian mereka sudah mempresentasikan, kemudian saya membagi kepada mereka tugas, yaitu untuk menghafal, Pak, menghafal surat At-Tin tersebut. Kemudian pada kesempatan akan datang sebelum memulai pelajaran, mereka kami suruh setor, Pak, daripada hafalnya tersebut. Jadi ada LKPD-nya metode berbentuk apa, Pak? macam mana, Pak? LKPD-nya ada Bapak bilang tadi LKPD-nya, ya kan? Hmm, Kira LKPD-nya berbentuk apa? Bentuk dikte kah atau berbentuk tanya jawab atau gimana? hmm, ini, Pak, berbentuk Lembaran? berbentuk lembar kerja, Pak. Oh, lembar kerja. Seperti umpama di sini ada membaca hukum bacaan nun sukun atau tanwin, kemudian disuruh Nah, memberikan contoh bacaan kalau dalam hukum izhar itu bagaimana. Namun kan sebelumnya kita sudah baca sama-sama seperti bacaan dalam surat At-Tin tersebut, yaitu di dalam bacaan Ajarun ghairu mamnun. Jadi rotan win ketemu win bacaannya adalah idhar. Bacanya adalah jelas, Pak. Jadi mereka ini mohon maaf, Pak, ya kalau mungkin suara saya tidak berapa jelas, di sini hujan deras, Pak. oh iya ya, enggak apa-apa. Mohon maaf, Pak. Oke. Ya. Oke, baiklah Bapak Bunari, Iya, Pak. ya. Mungkin cuma cukup sekian dulu untuk pertanyaan komprehensif, ujian komprehensif dari saya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Najmul Hayat, nanti melalui footnote yang disampaikan oleh Ibu Mayang. Nanti Bapak akan diberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya oleh Pak Najmul Hayat ya Pak ya. Itu Ya, langsung mungkin begini ya, Pak? Atau macam mana? ya, bukan Zoom Pak, bukan Zoom Pak. Nanti ada sesi khusus nanti dari Pak Najib Pak ya. Oh, siap, Pak. Nanti akan diberikan pertanyaan nanti dijembatani oleh Ibu Mayang nanti Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hari ini sekarang ini Mas dengan saya selaku guru pamong nanti dengan dosennya nanti Pak ada lagi sesinya. Oke demikianlah untuk ujian komprehensif Pak Bunari SPDI. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Oke, Pak wabarakatuh. Bunari silakan keluar ya, Pak.